Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara soal menolak perjodohan erat kaitannya dengan pemaksaan perkawinan. Apa itu pemaksaan perkawinan? Pemaksaan perkawinan adalah tindakan seseorang untuk memaksa orang lain di bawah kuasanya melakukan perkawinan yang tidak dia inginkan, baik berupa pemaksaan secara halus dengan tipu daya yang menggerakkan kepatuhan korban, atau mendesak korban untuk patuh dan tunduk dengan mengancam secara fisik maupun desakan psikis. Pemaksaan perkawinan kerap terjadi sebab ketimpangan relasi kuasa, misalnya penyalahgunaan hak ijbar yang kadang disalahpahami sebagai hak kawin paksa. Padahal pemaksaan perkawinan berbeda dengan perkawinan yang dilakukan berdasarkan hak ijbar. Dalam hukum Islam, pemaksaan perkawinan tidak dibenarkan secara syariat sebab tidak adanya kerelaan dari pihak yang menikah. Sementara hak ijbar adalah hak istimewa untuk mengawinkan seorang gadis sekiranya ia pasti setuju dengan keputusan walinya itu. Maka dari itu, untuk menerapkan hak ijbar, ulama membuat prasyarat sedemikian rupa guna melindungi perempuan dan wali agar tak menyalahgunakan hak istimewa ini. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, yusta'marun nisa fi abdo'ihinna?" Wahai Rasulullah, apakah para perempuan itu perlu dimintai izin atas organ vital mereka? Yang dalam hal ini maksudnya perkawinan. Rasulullah menjawab, "Na'am." Kemudian Siti Aisyah berkata, seorang gadis itu kalau dimintai izin terus dia malu-malu, dia itu diam loh Rasulullah. Baru kemudian Rasulullah bersabda, "Sukutuha idnuha." Diamnya itu adalah pertanda izinnya. Lalu bagaimana Islam memandang pemaksaan perkawinan ini? Mayoritas ulama mengatakan tidak sah hukumnya suatu perkawinan tanpa ridho dari kedua mempelai. Di samping itu, Syekh Ali Jum'ah memberi kita nasihat yang sangat bijaksana. Beliau menuliskan dalam kitabnya Al-Bayan Lima Yusghilul Adhan, Islam menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara dalam hak memilih pasangan. Kedua orang tua tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk memaksa mereka, baik anak laki-lakinya maupun anak perempuannya. Tugas orang tua dalam urusan pernikahan anak-anaknya adalah sebagaimana yang telah diarahkan oleh Nas, memberikan petunjuk dan pertimbangan, tetapi tidak memaksa anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menerima pernikahan yang tidak mereka inginkan. Berkaitan dengan hal ini, pemirsa dapat menelaah sikap keagamaan hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI II tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan. Lantas, seringkali ditanyakan, apakah menolak dijodohkan dapat menjadikan seorang anak durhaka? Nah, perlu dipahami bahwa durhaka artinya menyalahi ketaatan, sementara menolak perjodohan adalah hal yang diperkenankan dalam syariat sebagai bagian dari konsekuensi permintaan izin calon mempelai sesuai anjuran Rasulullah dalam hadis tadi. Sehingga label durhaka tidak dapat menempel pada seseorang hanya karena ia menolak perjodohan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga cahaya Ramadan menyinari diri kita dan menjadikan kita manusia yang lebih baik. Wallahu yarhamuna birrahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.